Maka zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Falaq ini dijelaskan oleh para ulama panjang lebar. Kita akan merinci dulu tentang apa yang dimaksud dengan surah Al-Falaq. Maka para ulama mengatakan surah Al-Falaq ini adalah di antara surah yang sangat pendek, namun memiliki makna dan manfaat yang sangat luar biasa untuk membentengi manusia dari berbagai macam keburukan ataupun sihir yang bisa dilakukan oleh manusia yang memiliki hasad dan pengaruh buruk terhadap manusia yang lainnya. Adapun zaman rahmat Allah, jumlah ayat dalam surah Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwasanya surah Al-Falaq ini diturunkan di Madinah. Namun yang benarnya zaman rahmat Allah, surah Al-Falaq ini turun di kota Mekah atau perda Mekah ketika Nabi SAW banyak mendapatkan rintangan di dalam dakwah beliau. Dan di antara keutamanya zaman rahmat Allah, surah Al-Falaq ini, walaupun dia mungkin bacaannya pendek, namun memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Disebutkan dalam sebuah hadis, adalah Nabi kita SAW itu sering meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan manusia, dari gangguan jin maupun hewan yang lainnya dengan ungkapan-ungkapan atau bacaan yang beliau baca sendiri. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Falaq dan surah Nas, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membaca lagi bacaan yang lainnya untuk berlindung kepada Allah kecuali beliau membaca surah Al-Falaq dan surah Nas. Itu setiap harinya. Ini menunjukkan zaman rahmatullah kata para ulama betapa beliau sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa membaca ayat ini karena keutamaan ayat ini zaman rahmatullah. Maka seorang hamba itu jangan pernah merasa sombong dengan ayat ini. Seolah-olah dia tidak butuh perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia manusia yang hebat. Seolah-olah dia manusia yang tidak akan tersentuh dengan sihir. Seolah-olah dia adalah manusia yang tidak akan mungkin tersentuh dengan penyakit ain. Tidak akan mungkin didoti-doti oleh manusia yang lainnya. Siapa kita zaman rahmatullah? Kita ini makhluk yang sangat rapuh. Kita sudah pernah bahas di tafsir surah Nas. Manusia adalah makhluk yang rapuh dengan gangguan jin. Manusia itu adalah makhluk yang sangat rapuh dengan gangguan sihir, santet guna-guna. Apatah lagi di tengah kita berjalan yang namanya penyakit ain. Penyakit ain ini sering kita bahas dan pernah kita bahas. Terkadang tiba-tiba kita rontok. Terkadang tiba-tiba kita sakit. Terkadang tiba-tiba kita lumpuh disebabkan karena seseorang ada memiliki sifat ain atau penyakit ain dalam dirinya, dan ketika dia melihat saudaranya bisa terkena penyakit ain tersebut. Jangankan manusia zaman rahmatullah. Kita pernah bahas. Benda saja, mungkin kita membeli HP baru. Tiba-tiba HP itu rusak, tidak bisa berfungsi. Atau sebagian para ulama pernah menceritakan, ada pernah sebuah auditorium bahasa itu diperbarui atau dipercantik. Tiba-tiba ada orang memuji auditorium tersebut. Dia mengatakan cantiknya di auditorium. Luar biasanya auditorium ini, tanpa dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Seketika alat itu digunakan, dimenyalakan zaman rahmatullah, ingin digunakan, maka semua komputer yang ada di dalam auditorium itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Error. Ini menunjukkan zaman rahmatullah, betul-betul penyakit ain yang berjalan di tengah-tengah manusia itu terjadi. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, yang bisa membunuh seseorang, bahkan bisa membunuh seseorang, itu adalah ain. Maka berbanyak berlindung zaman rahmatullah. Dan sangat dianjurkan, ketika kita habis melaksanakan sholat 5 waktu, kita membaca ayat kursi. Nabi SAW mengatakan siapa yang membaca ayat kursi setiap harinya, min kulli duburi shalah, setiap kali dia melaksanakan salat, maka dijamin baginya surga. Dan kemudian Allah akan menjaga dia dari berbagai macam bentuk keburukan yang bisa ditimbulkan oleh manusia, jin, begitu pula dengan hewan-hewan yang lainnya.